Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Anggita Maura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan Ayu Pratiwi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Iya, kita akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Ada Anggita. Anggita, selamat pagi. Seperti apa pantauan arus balik di sana? Apakah sudah banyak kedatangan yang tiba di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Camar, Ayah, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan saat ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada pagi ini sudah terpantau ramai oleh penumpang yang baru saja tiba ke Jakarta ataupun penumpang yang baru saja ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka. Yang dimana memang puncak dari arus balik sendiri terjadi pada tanggal 13 April sampai 15 April 2024 yang tercatat ada lebih dari 46.000 penumpang yang menuju ke Jakarta. Yang dimana memang puncak, maksud kami mengingat pada tanggal 16 April 2024 merupakan hari pertama para pekerja ASN mulai memasuki kembali setelah libur Lebaran ataupun cuti bersama. Namun periode dari arus balik sendiri ini masih akan terus terjadi sampai tanggal 21 April 2024 yang dimana sejak tanggal 13 sampai tanggal 21 April ini tercatat lebih dari 360.000 penumpang yang balik ke Jakarta begitu. Adapun kedatangan penumpang ini didominasi oleh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan juga Malang. Nah, meskipun begitu, saat ini kami pun masih di Stasiun Senen ini masih memantau adanya penumpang yang masih atau baru ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka, dan tercatat ada sebanyak 30.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta ini. Nah, penumpang yang baru saja melakukan perjalanan mudik pada H-4 Lebaran ini dikarenakan mereka memang kehabisan tiket pada masa angkutan Lebaran kemarin dan baru bisa melakukan perjalanan mudik pada saat ini. Selain itu juga pihak kepolisian juga telah menyiagakan sebanyak 96 personel gabungan guna untuk pengamanan ataupun pantauan dari puncak arus balik ini yang dibagi dari Stasiun Gambir hingga Stasiun Senen. Selain itu juga kami pun juga menghimbau bagi masyarakat yang baru saja ingin melakukan perjalanan mudik atau yang baru ingin kembali ke Jakarta agar terus memperhatikan barang bawaan Anda dan selalu menjaga kesehatan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Camar dan Ayah. Ya. Baik, dari Stasiun Pasar Senen kita akan beralih ke Terminal Kalideres. Ada Ayu Pratiwi. Ayu, bagaimanakah situasi pantauan arus balik di sana? Silahkan. Ya, Camar, Raya, dan juga pemirsa, di Terminal Kalideres sendiri memang sudah mulai terlihat ramai dan keramaian ini memang sudah terjadi sejak dini hari tadi karena mayoritas dari bis-bis yang datang itu ada di jam 3 hingga jam 5 pagi. Dan memang kita melihat ataupun kita memantau di sini tak hanya untuk para pemudik yang tiba di Jakarta, melainkan juga untuk jumlah ataupun pemudik yang baru saja akan berangkat mudik juga kami pantau sangat tinggi, Camar, Raya, dan juga pemirsa. Sehingga kami juga di sini tadi melihat masih banyak sekali antrian-antrian untuk bis masuk ke terminal ini dan juga kami melihat antrian-antrian dari para pemudik yang akan melaksanakan mudik. Dan untuk mengetahui data ataupun berapa jumlah pasti, berapa jumlah bis yang sudah tiba dan juga berapa penumpang yang pada hari ini yang dikatakan sudah mulai memasuki puncak dari arus balik, sudah bersama saya ada Danru Dishub, yaitu Pak Hendra. Kita akan langsung bertanya kepada Pak Hendra. Selamat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi. Bapak, terkait dengan data saat ini sudah ada berapa bis kedatangan, Pak? Baik, jadi untuk data yang bis masuk itu 142 bis dengan jumlah penumpang yang tiba itu 669. Baik, jumlah ini jika dibandingkan dengan hari kemarin lebih tinggi atau malah lebih turun, Pak? Lebih tinggi dari hari kemarin. Jadi jumlah yang datang hari ini lebih tinggi dari hari kemarin. Baik, untuk prediksi dari puncak arus balik di Terminal Kalideres ini akan terjadi kapan, Pak? Baik, untuk puncak prediksi arus balik itu diprediksi dari Kemenhub juga, dari Dinas Perhubungan itu hari Senin dan hari Selasa.
hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin dan hari Selasa itu berarti di tanggal 15 dan 16 ya Pak ya? Betul sekali. Baik, Pak, jika kita melihat jumlah bis yang saat ini kan banyak nih Pak yang masuk dan juga tadi kami melihat juga sempat ada antrian untuk bis masuk. Ini tuh sebenarnya akibat apa sih Pak? Baik, jadi memang ada keterlambatan ya bis tiba di Terminal Kalideres ini dikarenakan menurut informasi di jalur selatan itu ada keterlambatan buka tutup di daerah Lewo dan Limbangan. Jadi bis-bis yang lintas selatan itu terlambat masuk ke Terminal Kalideres ini. Oh, itu artinya semua bis-bis yang datang ini sejatinya tidak di jam ini ya Pak ya? Betul. Sejatinya bukan di jam ini. Dia biasanya tiba itu sekitar jam 2 dan jam 3 dini hari. Baik, untuk mayoritas bis-bis yang tiba ini biasanya dari kota mana saja Pak? Baik, untuk bis yang tiba hari ini, kalau jam segini ini dari lintas selatan itu bis-bis yang arah-arah Cilacap, Karangpucung ya itu baru nyampe hari ini. Yang dari Tasik, dari Garut itu baru nyampe jam ini. Berarti didominasi dari kawasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ya Pak. Baik, terkait ini kan prediksinya puncak dari arus balik akan terjadi besok ya Pak ya, di hari Senin dan juga hari Selasa. Lantas persiapan apa yang dilakukan Pak dari Terminal Kalideres ini? Baik, untuk persiapan kita di sini, kita sudah menyebar petugas-petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan itu kita sebar dan kita sudah menyiapkan posko-posko di sini dari posko kesehatan dan posko terpadu sudah kita siapkan. Baik, ada himbauan untuk para pemudik yang mungkin nanti tiba di Kalideres ini Pak? Baik, untuk para pemudik agar turun di Terminal Kalideres, jangan turun di pinggir jalan. Karena di Terminal Kalideres kita sudah siapkan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk kenyamanan dari para pemudik yang balik ke Jakarta. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra. Silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, Cabar Raya dan juga pemirsa, benar sekali. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan arus balik baik ke Jakarta, dihimbau untuk tetap mentaati peraturan yang ada, jangan turun di pinggir jalan karena selain akan membahayakan diri sendiri juga akan membahayakan orang lain dan juga akan menimbulkan kemacetan. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Terminal Kalideres Jakarta dan sebelumnya tadi ada rekan Anggita Maura yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Rekan-rekan selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Iya, pemirsa, kita ke informasi lain. Pasca selesai dilakukan perbaikan secara temporer, tol Bocimi ruas Cigombong Parungkuda Kamis siang mulai difungsikan satu arah dari Jakarta menuju ke Sukabumi. Iya, tol tersebut difungsikan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan balik lebaran. Pasca penanganan darurat dan pembersihan lokasi longsor di kilometer 64 ruas Cigombong Parungkuda, jalan tol Bocimi mulai difungsikan untuk dilalui kendaraan akan menuju Sukabumi dan sekitarnya. Saat ini jalan tol hanya dibuka satu lajur, yakni lajur dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Untuk sementara waktu nantinya akan dilakukan sistem buka tutup selama arus mudik dan arus balik lebaran. Bahwa hari ini rencananya bisa dilintasi, namun satu jalur, ya. Jadi kendaraan yang kemarin masyarakat keluar di Cigombong sekarang bisa dilintasi normal dengan catatan satu jalur. Kalau nanti jamnya sampai jam berapa, ini kita belum menunggu perintah dari Korlantas. Yang pasti sekarang kita laksanakan penormalan jalur seperti normal. Proses perbaikan secara permanen, Kementerian PUPR dan Waskita Karya menargetkan pengerjaan tol Bocimi yang amblas akibat longsor akan selesai dalam waktu 3 bulan. Sebelumnya longsor terjadi di tol Bocimi kilometer 64. Longsoran terjadi di ruas arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu 3 April lalu. Peristiwa itu mengakibatkan 3 kendaraan terperosok ke dalam amblesnya jalan tol Bocimi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.